Selamat berjumpa dan semoga tetap sehat. Para siswa sekalian, setelah pada video terdahulu diuraikan mengenai jagat raya dan galaksi, pada video ini masih membahas tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan uraian materi mengenai galaksi Bima Sakti dan tata surya bagian kedua. Selamat belajar, semoga sukses. Matahari. Apa istimewanya matahari? Matahari merupakan pusat tata surya. Matahari sebagai pengendali gerakan planet-planet dan objek lainnya di tata surya, sehingga gerakan benda-benda langit itu tidak terjadi tabrakan satu sama lainnya. Energi yang dilepaskan oleh matahari merupakan energi terpenting bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Itulah beberapa keistimewaan dari matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya. Ini adalah bola plasma panas yang hampir sempurna, dipanaskan hingga berpijar oleh reaksi fusi nuklir di intinya, yaitu proses reaksi mengubah unsur hidrogen menjadi unsur helium. Di dalam inti matahari diproses 600 juta ton unsur hidrogen menjadi helium setiap detiknya, dan hasilnya 4 juta ton unsur hidrogen diubah menjadi unsur helium setiap detiknya. Adanya proses reaksi fusi nuklir itu, matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi, listrik dan angin matahari. Dan sejauh ini energi matahari itu adalah sumber energi terpenting bagi kelangsungan kehidupan di planet bumi. Diameter matahari sekitar 1,39 juta kilometer atau 864.000 mil atau 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Massa matahari sekitar 330.000 kali lebih besar dari massa bumi. Ini berarti sekitar 99,86% dari total massa tata surya adalah massa matahari. Matahari tersusun atas beberapa lapisan, yaitu inti matahari, zona radiatif, zona konvektif, fotosfer, kromosfer, korona. Inti matahari diperkirakan merentang dari pusatnya antara 20–25% radius matahari. Kepadatannya mencapai 150 gram per sentimeter, sekitar 150 kali lipat kepadatan air, dan suhu mendekati 15 juta derajat Celcius. Di atas inti matahari terdapat lapisan zona radiatif. Zona radiatif adalah area yang menyelubungi inti matahari. Energi dari inti matahari yang berbentuk radiasi berkumpul di daerah zona radiatif sebelum diteruskan ke bagian matahari yang lebih luar. Kepadatan zona radiatif sekitar 20 gram per sentimeter kubik dengan suhu dari bagian dalam keluar antara 7 juta hingga 2 juta derajat Celcius. Suhu dan densitas zona radiatif masih cukup tinggi, namun tidak memungkinkan terjadinya reaksi fusi nuklir. Zona konvektif adalah lapisan di matahari, tempat suhu mulai menurun. Suhu zona konvektif sekitar 2 juta derajat Celcius atau 3,5 juta derajat Fahrenheit. Setelah keluar dari zona radiatif, atom-atom berenergi dari inti matahari akan bergerak menuju lapisan lebih luar, yang memiliki suhu lebih rendah. Penurunan suhu tersebut menyebabkan terjadinya perlambatan gerakan atom, sehingga pergerakan secara radiasi menjadi kurang efisien. Fotosfer merupakan lapisan permukaan matahari dengan ketebalan sekitar 350 km. Lapisan ini disebut juga lapisan cahaya karena lapisannya memancarkan energi panas yang sangat kuat dan sebagian cahayanya sampai ke bumi. Suhu di lapisan ini sekitar 6.000 derajat Celcius dengan ketebalan lapisan mencapai 50 km. Kromosfer merupakan lapisan di atas fotosfer yang bersuhu sekitar 6.000 sampai 50.000 derajat Celcius. Cahaya lapisan kromosfer ini biasanya tidak terlihat karena tertutup lapisan fotosfer. Tapi saat gerhana matahari total, lapisan kromosfer akan terlihat berupa warna merah yang disebabkan tingginya kandungan helium. Pada lapisan kromosfer ini ada lapisan gas yang paling dinamis karena seringkali muncul berupa cahaya berbentuk lidah api yang memancar sampai ketinggian lebih dari 200.000 km yang disebut prominesa.
Prominensa adalah salah satu ciri khas matahari, berupa bagian matahari menyerupai lidah api yang sangat besar dan terang yang mencuat keluar dari bagian permukaan serta seringkali berbentuk loop atau putaran. Prominensa disebut juga sebagai filamen matahari karena, meskipun julurannya sangat terang bila dilihat di angkasa yang gelap, prominensa tidak lebih terang daripada keseluruhan matahari itu sendiri. Prominensa hanya dapat dilihat dari bumi dengan bantuan teleskop dan filter. Prominensa terbesar yang pernah ditangkap oleh SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, diperkirakan sepanjang 350.000 km. Sama seperti korona, prominensa terbentuk dari plasma, tetapi memiliki suhu yang lebih dingin. Prominensa berisi materi dengan massa mencapai 100 miliar kilogram. Prominensa terjadi di lapisan fotosfer matahari dan bergerak keluar menuju korona matahari. Korona merupakan lapisan terluar matahari berwarna putih dan terlihat mengelilingi matahari saat terjadi gerhana matahari. Suhu korona ini mencapai jutaan derajat Celcius. Lapisan ini merupakan lapisan gas tipis dan bentuknya selalu berubah. Magnetosfer. Arus listrik di matahari menghasilkan medan magnet kompleks yang meluas keluar angkasa membentuk medan magnet antar planet. Volume ruang yang dikendalikan oleh medan magnet matahari disebut heliosfer. Matahari melepaskan aliran partikel dan medan magnet yang disebut angin matahari. Angin matahari ini menghantam dunia di seluruh tata surya dengan partikel dan radiasi yang dapat mengalir ke permukaan planet. Medan magnet matahari dibawa melalui tata surya oleh angin matahari, aliran gas bermuatan listrik yang bertiup keluar dari matahari ke segala arah. Sejak matahari berputar, medan magnet berputar menjadi spiral besar yang berputar, yang dikenal sebagai spiral Parker. Untungnya planet bumi memiliki atmosfer dan medan magnetnya sendiri yang dapat melindungi bumi dari gangguan medan magnet matahari. Selain keistimewaan, matahari juga ada sisi yang merugikan bagi kehidupan di bumi, yang berupa fenomena magnetis matahari yang merusak cara hidup manusia di bumi. Bagaimana itu bisa terjadi? Flare atau suar surya, yaitu jilatan api matahari yang dapat menyebabkan lonjakan daya listrik dan merusak satelit yang mengorbit bumi. Suar matahari terjadi secara tiba-tiba, singkat, biasanya hanya berlangsung beberapa menit, dan pelepasan eksplosif dari energi magnetis matahari yang memanaskan dan mempercepat gas di atmosfer matahari. Suar matahari terjadi di wilayah aktif matahari, yang merupakan wilayah matahari yang menampung kelompok bintik matahari. Di sini, medan magnet bergabung sedemikian rupa sehingga melepaskan banyak energi dalam bentuk proton dan elektron berenergi tinggi, serta foton panjang gelombang pendek, foton sinar X dan UV. Pembentukan flare matahari dari penggabungan medan magnet disebut peristiwa rekoneksi. 8 menit setelah pelepasan foton ini, foton mencapai bumi dan meningkatkan ionisasi atmosfer kita. Artinya, mereka meningkatkan ionosfer kita. Ini mengganggu komunikasi radio di bumi. Beberapa hari kemudian, banyak partikel dari suar ini mencapai bumi sebagai bagian dari angin matahari. Mereka mengganggu medan magnet bumi dan berdampak negatif pada sistem navigasi. Suar matahari yang paling energik membawa lebih banyak energi daripada 1 miliar bom hidrogen. Apakah suatu ketika matahari bisa kehabisan energinya? Dan apa yang terjadi sesudah itu? Menurut ramalan para ahli, bahwa hidrogen yang terdapat pada inti matahari akan habis 4-5 miliar tahun yang akan datang. Menurut mereka, pada masa itu matahari akan berubah menjadi lebih besar dan berwarna merah. Fase ini disebut sebagai red giant brand. Kemudian 100 juta tahun sejak fase red giant brand matahari menyusut 10 kali lebih kecil daripada ukuran saat ini dan luminositasnya turun 50 kali. Akibat proses fusi helium menjadi karbon, maka matahari berkembang lagi dan menjadi cerah lagi, namun hal itu terjadi sangat singkat. Fase ini disebut asymptotic giant brand. 20 juta tahun kemudian matahari menjadi tidak stabil.
Bagian luar matahari terlepas hingga tinggal inti matahari yang berwarna putih dengan ukuran yang kecil. Diduga dengan keadaan katai putih ini matahari bisa bertahan hingga triliunan tahun. Jadi, dengan demikian matahari tidaklah meledak ketika kehabisan hidrogennya, tidak seperti yang orang-orang kira. Bagaimana tata surya beserta planet-planetnya terbentuk? Mari kita simak beberapa teori tentang pembentukan tata surya. Hipotesis kabut atau nebula Kan Laplace. Hipotesis nebula pertama kali dikemukakan pada tahun 1734 oleh Emanuel Swedenborg, kemudian dikembangkan lagi oleh Immanuel Kant pada tahun 1755. Sebuah teori yang sama dirumuskan secara independen oleh Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1796. Hipotesis ini menyatakan bahwa di alam raya banyak terdapat kabut gas nebula yang berbentuk seperti bola raksasa dengan suhu yang sangat panas dan berotasi. Kabut gas tersebut memancarkan panasnya ke alam raya yang suhunya sangat dingin. Lama-kelamaan kabut gas tersebut kehilangan panasnya sehingga menjadi dingin dan akhirnya mengecil dan mampat. Akibat dari proses penyusutan itu kecepatan rotasi menjadi semakin cepat. Dengan rotasi yang semakin cepat, kabut gas itu bentuknya tidak lagi bulat melainkan pepat dengan bagian ekuatornya menonjol keluar. Rotasi yang semakin cepat juga mengakibatkan bagian ekuator terlempar dan menjadi cincin yang mengitari kabut gas itu. Lama-kelamaan cincin-cincin itu pun patah-patah dan setiap bagian patahan menjadi planet yang mengelilingi kabut gas itu. Kabut gas yang ada di pusat planet menjadi matahari. Teori planetesimal oleh Chamberlin dan Moulton. Pada tahun 1905 Thomas Crowder Chamberlin dan Forrest Ray Moulton mengemukakan teori baru. Mereka mengemukakan bahwa pada mulanya tata surya kita tersusun oleh kabut yang berbentuk spiral dan berotasi. Kabut itu terdiri dari butiran benda padat yang dingin yang disebut planetesimal. Ukuran planetesimal itu jika dibandingkan dengan ukuran bulan lebih kecil. Planetesimal dalam kabut itu bergerak bebas dengan lintasan yang tidak terletak pada satu bidang datar. Karena itu maka antar planetesimal itu saling bertabrakan. Akibat tabrakan yang berulang-ulang dan adanya gaya tarik satu sama lain maka terjadilah penumpukan-penumpukan planetesimal yang pada akhirnya menjadi inti-inti yang mampat dan semakin membesar. Inti yang paling besar terletak di bagian pusat, sedangkan inti-inti yang kecil berada jauh dari pusat. Inti yang di pusat ini menjadi matahari, sedangkan inti yang jauh adalah planet-planet. Tabrakan antar planetesimal mengakibatkan panas dan gerak rotasi. Selain itu juga menyebabkan gas dan uap air yang dikandung planetesimal menjadi terlepas ke alam raya. Ketika bumi dan planet-planet lainnya dalam bentuk yang seperti sekarang ini, keadaan menjadi stabil dan tidak lagi terjadi tabrakan, bahkan kemampuan gravitasi bumi dapat menarik kembali gas dan uap air yang terlepas menjadi atmosfer. Teori pasang atau teori tidal oleh Harold Jeffreys dan James Hopwood Jeans. Jeans dan Jeffreys mengemukakan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah bintang yang melintas dekat dengan matahari, sebut saja bintang B. Menurut hukum Newton, terjadi gaya tarik-menarik antara bintang B itu dengan matahari, bintang A. Bagian matahari yang menghadap bintang itu dan bagian yang sebaliknya menonjol keluar. Bagian yang menonjol itu merupakan gas yang panas sekali. Tatkala bintang B itu masih jauh dari matahari, pasang pada matahari masih sangat rendah. Dan ketika bintang B itu dekat dengan matahari, pasang itu semakin kuat dan semakin banyak gas yang tertarik oleh bintang B itu. Kemudian sesudah bintang B itu menjauh dari matahari, tidak banyak gas yang ditariknya dari matahari. Akibat gaya tarik bintang B itu maka gas yang ditarik dari matahari itu membentuk seperti cerutu. Gas yang membentuk cerutu itu tidak kembali ke matahari lagi melainkan berputar mengelilingi matahari. Lama-kelamaan gas yang berbentuk cerutu itu menjadi dingin dan akhirnya terbentuklah inti-inti yang bulat seperti bola. Inti-inti itu lama-kelamaan menjadi padat, dan akhirnya membentuk planet-planet.
Teori bintang kembar. Orang yang pertama kali mengemukakan teori bintang kembar ini adalah seorang astronom yang berasal dari Inggris, Raymond Arthur Littleton pada tahun 1930. Littleton menjelaskan di dalam teorinya bahwa pada awalnya tata surya memiliki dua bintang. Akan tetapi, salah satu dari bintang tersebut meledak. Beberapa orang menyebut jika ledakan tersebut akibat dari tabrakan dengan meteor atau planet yang berukuran lebih besar dari bintang yang meledak. Hasil dari ledakan bintang yang berupa batuan, gas, debu dan berbagai macam material tertarik oleh gravitasi bintang satunya yang tidak meledak dan bergerak mengelilinginya. Seiring berjalannya waktu, batuan dan material lain tersebut berubah menjadi planet-planet dan material lainnya. Bintang yang tidak meledak itu menjadi matahari. Alasan utama Littleton dapat mengemukakan teori ini yaitu berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut mengatakan jika terdapat tata surya lain yang juga memiliki bintang kembar. Oleh karena itu, Littleton berpendapat jika tata surya yang sekarang kita huni berasal dari hasil ledakan bintang kembar juga. Para siswa sekalian, pengetahuan mengenai alam semesta, jagat raya dan tata surya yang kita pelajari ini didasarkan pada teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Teori ini selanjutnya didukung oleh hukum-hukum yang memperkuat teori ini, seperti hukum Kepler, hukum gravitasi, hukum Titus Bode, dan lain sebagainya, sehingga teori heliosentris ini berkembang hingga saat ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, ada tayangan seni grafis komputer yang membuat tentang model pergerakan tata surya. Dalam model tersebut, gerakan matahari beserta planet-planetnya disebut vortex, yang artinya pusaran. Dalam model tersebut, matahari bergerak lurus dengan kecepatan 70.000 km per jam, dan menyeret planet-planet yang ada di belakangnya bergerak membentuk pusaran. Apakah kelak model ini menjadi teori baru dalam menjelaskan pergerakan tata surya? Sebenarnya model gerakan tata surya yang berbentuk vortex bukanlah barang baru. Filsuf dan matematikawan Prancis René Descartes adalah orang pertama yang mengusulkan model asal mula tata surya dalam bukunya Le Monde au Traité de Lumière yang ia tulis pada tahun 1632 dan 1633 dan diterbitkan pada tahun 1664 setelah kematiannya. Dalam pandangannya, alam semesta dipenuhi dengan pusaran partikel yang berputar-putar dan matahari serta planet-planet telah terkondensasi dari pusaran yang sangat besar. Fisikawan dan filsuf Jerman Baron Karl Friedrich von Weizsäcker, yang mengingatkan kembali ke model Kartesian, melibatkan pola pusaran yang diinduksi turbulensi dalam cakram nebular Laplacian. Model Weizsäcker dimodifikasi pada tahun 1948 oleh fisikawan teoritis Belanda Dr. Haar. Pusaran air biasa dibuang dan digantikan oleh turbulensi acak yang akan menyebabkan nebula yang sangat tebal di mana ketidakstabilan gravitasi tidak akan terjadi.